Duh, lagi rame nih ngomong pencucian uang. Kemarin ICW keluarkan pernyataan yang bikin banyak orang terkejut karena selain tokoh yang disebut itu adalah orang yang sangat terkenal, Raffi Ahmad, dan yang mengejutkan adalah isunya yang dia lempar itu adalah isu pencucian uang. Raffi disebut punya ratusan rekening kantung semar yang menampung uang-uang ya untuk pencucian uang lah, uang-uang haram lah boleh dikatakan. Ya. Jadi sebenarnya pertama tuh yang harus kita tahu dulu, yang harus kita cek dulu, ini NCW ini lembaga apa? Dia LSM seperti apa? Terdaftar atau enggak di Kemenkumham? Lalu di Kesbang Pol mana dia terdaftar NCW ini? Satu. Yang kedua, kita harus tahu tujuan didirikannya NCW ini apa. Itu dulu yang pertama. Oke. Setelah kita cek, sekarang yang perlu kita garis bawahi adalah NCW berulang kali menyebutkan tentang adanya dugaan tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Raffi. Gua kadang-kadang bingung gitu loh. Orang-orang nih banyak yang berbicara tentang masalah hukum di ruang publik berlindung di balik kata-kata menduga gitu. Kata-kata dugaan gitu. Jadi NCW mencoba untuk mengatakan kami menduga bahwa Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang, ada banyak rekening dan sebagainya. Gini ya, kalau kita bicara dugaan, dugaan itu bukan serta-merta adalah suatu kata yang bisa kita gunakan untuk kita berlindung ketika kita ingin menyebarkan sebuah isu atau opini terhadap seseorang. Kenapa? Karena kalau kita ingin menduga-duga seseorang secara pribadi, it's okay, tanpa kita sebarkan itu di dalam ruang publik. Tapi ketika kita memutuskan diri kita untuk berbicara di ruang publik, menggunakan kata-kata dugaan, maka harus dibuktikan indikatornya. Bukan dibuktikan perkaranya, tapi dibuktikan indikator dulu. Kenapa dia bisa menduga itu? Itu kan harus ada sebabnya. Karena di dalam hukum itu kita mengenal namanya hubungan kausalitas tuh. Kenapa kita bisa menduga? Karena ada sesuatu hal, ada indikator, ada dasar kita menduga. Kalau dia tidak bisa membuktikan dasar atau indikator sehingga membuat NCW tersebut menduga Raffi Ahmad melakukan tidak pidana pencucian uang, maka perlu kita garis bawahi itu merupakan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong atau pencemaran nama baik. Jadi nggak usah khawatir tuh dari pihak Raffi Ahmad atau Hotman Paris mau ngelaporin si NCW ini nggak perlu khawatir. Jangan karena dia menggunakan kata dugaan tuh nggak bisa dipidana. Sangat bisa. Ini gua ambil tolak ukurnya itu adalah kasusnya Aiman Wicaksono. Aiman Wicaksono berkali-kali gitu ya, dia menyebutkan kata dugaan adanya oknum Polri katanya yang berpihak di dalam salah satu paslon begitu, di dalam pemilu ini gitu. Itu kan dia juga menyebutkan kata-kata dugaan. Tetapi ketika Aiman Wicaksono tidak dapat menunjukkan indikator dugaan tersebut, maka langsung naik ke dalam tahap penyidikan. Dan sekarang dengar-dengar Aiman Wicaksono melakukan pra-peradilan kan begitu. Jadi bagi gua dugaan itu, kata-kata dugaan itu, janganlah kalian itu orang-orang yang merasanya dirinya pintar tuh, jangan dipakai untuk berlindung gitu. Jangan dipakai untuk kita itu mencoba untuk menyebarkan sebuah isu, menjatuhkan seseorang untuk menaikkan popularitas kita, menaikkan pamor kita, tapi berlindung di balik kata-kata dugaan. Itu sangat konyol sekali gitu. Dan perlu kita garis bawahi ya, NCW berkali-kali menyebut bahwa ada ratusan rekening milik Raffi Ahmad yang digunakan sebagai kantong semar. Ini agak konyol lagi. Ada undang-undang perlindungan data pribadi. Ingat tuh, ketika dia menyebarkan isu itu, berarti secara tidak langsung dia mengetahui bahwa Raffi Ahmad memiliki rekening sebegitu banyaknya. Pertanyaan gua sekarang adalah, ketika dia menyebarkan isu tersebut, jumlah rekening ini kan termasuk dalam data pribadi. Orang-orang tidak perlu tahu gua harus punya rekening berapa banyak. Siapapun tidak perlu harus tahu berapa rekening yang gua punya. Tapi ketika ada orang lain, ada pihak lain yang mencoba untuk menyebarkan ke ruang publik, mengatakan Pablo punya sekian banyak rekening untuk digunakan sebagai kantong semar, maka itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan data pribadi.
Dan itu ancaman hukumannya lumayan itu, 4-6 tahun tuh. Jadi gua minta Hotman Paris dan Raffi Ahmad selidiki, jangan sampai ada orang, ada pihak-pihak lain mengatasnamakan satu LSM. Karena sekarang mau ngurus LSM tuh nggak susah, gampang, datang ke notaris, bikin akte pendirian, bikin ADART-nya, jadi. Habis itu daftarkan ke Kemenkumham, daftarkan ke Kesbangpol, jadi. Besok-besok gua mau menjatuhkan orang gampang banget kan. Kalau hari ini LSM seperti itu tidak ditindak, tidak diminta pertanggungjawabannya ketika dia melakukan press release di ruang publik, maka gua ada pikiran ingin membuat satu LSM juga. Karena gampang kan, kita punya LSM, kita bisa sembarangan tuh nyebar isu di luaran sana. Dan kita juga harus ketahui, minta bukti dari mana dia dapatkan data-data pribadi milik daripada si Raffi Ahmad tadi tuh. Kalau dia katakan dia tahu bahwa ada rekening ratusan, dia harus bisa membuktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikan, berarti itu omong kosong. Berarti itu hanyalah bualan semata. Tetapi kalau dia bisa membuktikan, maka kita harus cek kembali dari mana dia mendapatkan rekening informasi rekening Raffi tersebut. Bahkan kalau dia memiliki data-data akun per akunnya milik Raffi Ahmad, maka menurut gua ada juga dugaan tindak pidana pelanggaran undang-undang ITE tentang illegal access pasal 32 itu. Jadi gua minta untuk Raffi Ahmad, ayo edukasi masyarakat. Ini momen, silakan dilaporkan tuh NCW itu. Oke, kita urut satu-satu ya Pak. Benar seperti Abang bilang bahwa semua orang sekarang pakai kata menduga. Tapi kan dalam hukum tuh kalau nggak salah ada dalil yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Tapi kan yang pertama, bukti itu tidak dipamerkan. Lu bicara di publik tapi buktinya nggak lu publikasi. Yang kedua, dia bilang biarlah aparat hukum yang mencari. Jadi kesannya kayak ya gue lempar aja, kan ada yang nanti beresin. Ya inilah makanya sangat tidak mendidik bagi gua apa yang dilakukan oleh NCW gitu. Kenapa? Karena sebagai lembaga swadaya masyarakat, LSM, namanya sudah swadaya masyarakat begitu ya. Dia harus juga setiap tindakan yang dia lakukan, termasuk press release ya, di dalam ruang publik harus mengedukasi masyarakat juga begitu. Jangan konyol, jangan lempar batu sembunyi tangan, ngelempar isu lalu kita bisa berharap bahwa biar penegak hukum yang mencari kebenarannya, faktanya dan sebagainya. Ingat, penegak hukum itu pasif. Kalau tidak ada laporan, tidak ada pengaduan dari masyarakat, maka tidak akan ada tindakan apapun. Kembali lagi gitu. Itu berdasarkan Perkap Polri. Jadi nggak bisa tuh kita katakan bahwa oh nanti gue sebarkan aja dulu isu, misalnya gue katakan cumi-cumi terlibat pencucian uang. Ya udah biarin aja nanti penegak hukum yang cari tahu tuh apa yang ada di dalam cumi-cumi. Oh nggak bisa begitu. Karena ketika gua menyebutkan kata cumi-cumi, gua secara tidak langsung telah membawa entitas cumi-cumi tersebut di dalam ruang publik. Gua sebarkan isu, gua berlindung di balik kata-kata dugaan tadi untuk seolah-olah isu gua ini benar. Jadi masyarakat bisa membuli akhirnya kan cumi-cumi kan. Nah, ini kan adalah perbuatan yang tidak baik dan ini perbuatan yang konyol. Jadi gua minta justru sekarang netizen kita bantu NCW supaya mengedukasi masyarakat. Caranya adalah cek NCW ini. Kalau memang selama deadline yang kita berikan, misalnya netizen berikan kepada NCW atau misalnya Raffi Ahmad telah memberikan deadline terhadap NCW, tidak ada tanggapan sama sekali, silakan adukan ke Kemenkumham agar kalau dia punya izin bubarkan itu organisasi, bubarkan itu LSM. Itu aja sebenarnya. Jangan menebarkan kebencian apalagi di masa-masa pemilu kali ini. Karena ini sangat sensitif. Dan gua menduga bahwa ini ada unsur politik di dalam. Gitu. Itu soal membuktikan apa pernyataan publik ya. Dan sampai sekarang kan tidak dibeberkan buktinya secara publik juga. Nah, lalu kemudian kan orang akan berpikir, terus lu motifnya apa? Ya, lu berkoar-koar, lu bicara di publik isu yang sangat besar, tapi buktinya lu tahan. Menurut abang motifnya apa itu? Kalau gue lihat di sini nih ada kembali lagi motif yang pertama itu pasti gue lihat ada motif besarnya politis.
Karena ini tahun politik, saat ini kebetulan Raffi Ahmad juga menjadi salah satu pendukung di pasangan Prabowo Gibran begitu ya. Jadi sehingga bagi gua melihat bisa jadi ini ada unsur politisnya. Nah, cara mengetahuinya itu gampang. Pada saat si NCW tersebut melakukan press release atau konferensi pers begitu. Coba perhatikan mereka ada berapa orang di sana. Silakan kita telusuri. Netizen kan sudah pintar-pintar. Coba kita lihat siapa yang caleg di situ. Ada nggak yang caleg di situ? Ada nggak yang sedang mengikuti pemilihan anggota legislatif? Kan begitu. Nah, lalu motif keduanya di dalam, jadi ada motif besar. Motif besarnya adalah politis tuh. Motif kecilnya atau submotif lah kalau gue bilang ya. Submotifnya bisa jadi menggunakan isu tersebut untuk menaikkan popularitas, pamor terhadap masyarakat supaya dikenal. Karena mungkin ada pihak-pihak dari sono yang mau caleg, kan kita nggak ngerti. Sehingga pada saat dia lagi nyalek atau lagi mendukung salah satu paslon, dia dikenal orang, sehingga berdampak terhadap perhatian dari pasangan-pasangan calon atau pimpinan-pimpinan koalisi atau pimpinan partai, pimpinan pemenangan, itu kan bisa tuh. Ketika dapat poin, dapat apa namanya? Kalau gua selalu bilang tuh dapat poin. Dapat perhatian dari pimpinan koalisi atau pimpinan partai atau pimpinan tim pemenangan, ketika paslon kita jadi ya kita mendapatkan apa namanya feedback yang baik akhirnya begitu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.